Halo, selamat siang semuanya, atau pagi atau malam di jam mana kalian tonton video ini. Selamat datang di channel YouTube Edribro Media. Nah, kali ini sesuai dengan postingan saya di Instagram, saya akan men-share kepada kalian semua, Bapak Ibu atau siapapun itu, yaitu bagaimana kita mengaktifasi profil bisnis kita di Google ya. Jadi kali ini saya akan menunjukkan step by step kita membuat ya atau bagaimana kita membuat profil bisnis kita. Oke, so tanpa berlama-lama lagi di kolom deskripsi sudah saya cantumkan di sana URL yang bisa langsung diklik nantinya setelah menonton video ini dan nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman ini. Nah, apabila sudah diarahkan ke halaman ini, yang selanjutnya dibuat adalah langsung saja pilih login. Nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman ini. Satu hal yang perlu dipastikan adalah bahwa browser atau Google yang Bapak Ibu buka itu ya, itu sudah terhubung dengan email ya. Jadi ini sudah terhubung dengan Gmail ya. Jadi wajib memiliki Gmail seperti itu ya. Jadi harus punya Gmail. Dan Gmailnya itu ya harus diingat ya pasportnya dan lain-lain. Oke, nah sekarang kita akan masukkan di sini adalah nama brand kita ya. Jadi kita masukkan nama brand kita ya. Misalnya brandnya Bapak Ibu apa seperti itu ya. Jadi misalnya nama brandnya karena di presentasi saya itu di sana ada Deamong ya. Saya sudah pernah buat. Dari sini nama brandnya kita akan masukkan saja ya. Yaitu adalah misalnya nama brand kita adalah Grouse Coffee ya. Nah, di sini tidak perlu Bapak Ibu tambahkan misalnya di sini nomor telepon 08 sekian, tidak perlu ya. Itu tidak perlu karena kenapa? Itu nanti akan kita lihat atau nanti akan kita buat pada saat kita mengoptimasi ya. Jadi ini tidak perlu seperti itu ya. Itu tidak perlu. Di sini cukup nama bisnisnya ya, brand apa seperti itu. Kemudian mari kita lanjutin. Nah, di sini kita diberikan pilihan ya. Apakah ini retail online ataukah toko online ataukah bisnis layanan ya. Oke, jadi nanti bisa dipilih ataukah misalnya semuanya ada ya, semuanya tersedia ya. Jenis bisnisnya ini semua tersedia maka bisa dicentang semuanya seperti itu ya. Langsung kita pilih berikutnya. Nah, di sini ya, kita bisa masukkan situs kita. Nah, saya lihat di grup, di sana kita sudah membuat toko online di Tokopedia ya. Nah, di situ kita bisa buat atau kita bisa masukin di sini yaitu nama toko kita ya. Semisalnya ini ya. Saya akan masukkan di sini jadikan contoh saja yaitu Sombra ya. Di sini ya nama situsnya ya. Nama alamat toko online ya. Nanti bisa dimasukin ke sini. Kemudian nanti pilih berikutnya lagi. Nah, di sini kita masukkan saja karena ini kopi, kita bisa ketik saja kopi ya, kategorinya apa nih. Nah, bisnis Bapak Ibu apa? Kedai kopi kah? Toko kopi kah kategorinya? Itu nanti bisa Bapak Ibu pilih ya. Dan juga di sini kita bisa nanti ganti pada saat optimasi ya. Misalnya saya akan pilih toko kopi. Oke. Ini akan berbeda kalau Bapak Ibu gunakan bahasa Inggris semuanya ya. Kalau misalnya browsernya ya, jadi yang kita pakai ini namanya browser ini kita belum mengganti ke bahasa Indonesia. Nah, ini kebetulan saya pakai bahasa Indonesia aja seperti itu. Nah, di sini kita bisa menambahkan atau mengubah nanti ya. Jadi untuk aktivasi silakan dipakai saja dulu toko ataukah kedai ya. Di sini saya pakai toko kopi. Kemudian kita lanjutkan. Nah, di sini masukkanlah alamat yang tepat. Nah, misalnya di sini saya akan tulis misalnya Jalan Palapa. Ya. Nomor
Itu misalnya itu ya. Kemudian di sini ada tambah baris alamat. Ini opsional, tapi perlu juga. Misalnya kita akan taruh misalnya dia di Jalan Palapa, itu di mana misalnya, ya. Misalnya di perempatan Pengadilan. Mungkin begitu ya. Misalnya seperti itu. Jadi kita beritahukan alamat yang spesifik ke toko kita, ya. Kalau misalnya kita punya toko, punya outlet seperti itu. Nah, ini di kota mana? Ya, kita bisa tulis misalnya di Kota Kupang. Oke, seperti itu. Kemudian ini di provinsi mana ya? Ketik saya Nusa begitu nanti langsung muncul ya. Kemudian di sini masukkanlah kode pos ya, kode pos gitu ya. Misalnya 85811. Anggaplah itu ya. Bapak Ibu juga bisa nanti cari di Google yaitu kode pos ya. Misalnya kode pos Oebobo. Ya, nanti kita akan dapatkan seperti ini ya. Air nona, alat, segala macam nanti kita akan dapatkan kode posnya, nanti bisa dimasukin kode posnya di sini. Kemudian pilih berikutnya. Nah, di sini nanti wajib mengisi nomor yang aktif ya. Jadi nomor itu yang aktif dan yang kedua adalah Bapak Ibu ya harus memisahkan antara nomor yang biasa dipakai secara pribadi dan juga nomor yang dipakai untuk bisnis. Nah, jadi itu sebisa mungkin dipisahin ya. Jadi supaya pada saat telepon masuk ya, kalau misalnya itu dari bisnis langsung buru-buru diangkat. Karena kenapa itu bisa jadi calon pelanggan kita kayak gitu. Jadi jangan dicampur adukan gitu ya. Jadi kalau misalnya dicampur ya, dicampur adukan, wah itu akhirnya nanti kita pikir ah ini mungkin nomor dari mana gitu, jadi diabaikan. Oh, ternyata mungkin itu potensial pelanggan ya, pelanggan yang potensial kayak gitu. Oke, saya akan menggunakan nomor HP saya sebagai contoh ya. Di sini karena saya juga udah punya map sendiri. Kemudian nanti kita bisa pilih berikutnya ya. Ini bisa lewatkan tapi ada baiknya langsung diisi aja. Oke, nah setelah itu di sini kita sudah sampai di fase ini ya. Jadi mulai terhubung dengan pelanggan Anda di seluruh Google ya, semuanya di satu tempat. Buat bisnis Anda mudah ditemukan, tanggapi ulasan, mengelola detail bisnis dan lain-lainnya ini ada baiknya juga dibaca dan juga bila perlu dicentang ini agar nanti Bapak Ibu bisa menerima ya informasi, berita ataupun tips dari Google. Karena bagi saya itu juga penting. Kemudian silakan pilih lanjutkan. Oke, nah tiba di sini, ini saatnya kita akan memverifikasi ya. Nah, lagi-lagi untuk profil bisnis ini, untuk memverifikasi itu random banget. Tapi sudah beberapa kali saya buat untuk tahun 2023 ini, kita sudah dipermudah untuk kita bisa langsung memverifikasi dari nomor telepon kita, baik itu by SMS ataupun by panggilan suara. Jadi nanti kalau misalnya by panggilan suara, nanti akan ada telepon dari Google seperti itu. Kemudian nanti akan disebutkan code-nya ya, akan disebutkan code-nya. Nah, ini ada dua juga ya, ada verifikasi yang berikutnya lagi yaitu adalah verifikasi video yang mana kita menampilkan lokasi atau peralatan atau bukti manajemen Anda ya. Video ini hanya digunakan untuk verifikasi ya, tidak akan ditampilkan secara publik. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ada dua langkah nih. Ada dari HP, ada juga bisa menggunakan video. Oke, nah di sini caranya untuk verifikasi bisa kita pilih berikutnya ya seperti ini. Oke. Nah, ini kita bisa pilih telepon atau ke SMS, kemudian kita klik berikutnya. Nah, di sini nanti apabila ada SMS masuk, nanti bisa diisi di sini code-nya ya. Kalau ada SMS masuk di HP, nanti bisa langsung masukin di sini ya. Masukin di sini code-nya, oke. Dan yuk, nanti akan selesai dan profil kita akan muncul di sini ya, akan muncul di sini apabila sudah terverifikasi. Nah, apabila belum terverifikasi saya akan berikan contoh lainnya ya, apabila belum terverifikasi ya. Hop. Apabila belum terverifikasi ya.
Maka nanti dia akan minta untuk memverifikasi seperti ini ya. Dia akan minta untuk memverifikasi ya. Seperti ini, kalau misalnya belum terverifikasi, jadi kita harus lakukan verifikasi lagi. Kita klik verifikasi dan nanti kita akan diarahin ke sini ya. Ya kalau misalnya belum ada, bisa nanti klik di sini verifikasi. Oke, jadi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu, bagaimana cara kita mengaktifasi Google Profile bisnis kita ya. Oke, jadi kalau misalnya ada pertanyaan, langsung saja coret-coret di kolom komentar atau juga mungkin bisa japri atau bisa nanti tanya langsung di grup ya, di WhatsApp grup yang sudah ada. Oke, terima kasih banyak. Kalau kamu suka tinggal langsung di like. Kalau misalnya ini bermanfaat bisa di-share juga ke teman kalian, apabila ini bermanfaat. Dan kalau untuk mendapatkan pemberitaan terbaru dari saya, maka langsung saja di-subscribe dan diklik tanda loncengnya. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu sudah tonton video ini. So, saya Edri, pamit undur diri. Bye-bye.